Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Miss Nanda Corona dengan NIM 20140800013 akan menjelaskan tentang topik ketujuh, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu jaringan meristem dan apa itu jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Dan jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel jaringan yang telah berdiferensiasi dan telah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, masih di poin yang pertama, yaitu perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dan ciri dan letak jaringan meristem tersebut dapat kita lihat pada gambar. Dan selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan dewasa. Kita bisa melihat anatomy of a leaf pada gambar tersebut. Pada poin yang kedua, kita akan membahas akibat kekurangan nutrisi pada tumbuhan. Apabila tanaman kekurangan nitrogen, maka warna daun akan berubah menjadi kekuning-kuningan dan berubah menjadi pucat, hijau pucat. Selain perubahan warna daun, juga dapat dilihat dari ukuran ranting yang kerdil. Dan selanjutnya, rancangan percobaan yang dibuat oleh para saintis untuk mengetahui unsur hara atau nutrisi pada tumbuhan. Untuk mengetahui kandungan unsur hara, tanah PKC organik atau NPH, dan kebutuhan kapur bisa menggunakan perangkat PUTK, yaitu perangkat uji tanah kering. PUTK merupakan alat bantu analisis hara tanah kering. Dan yang poin selanjutnya, nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kita bisa melihat dari gambar tersebut. Pada poin yang ketiga, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada fungsi air pada tumbuhan. Kita bisa melihat di gambar tersebut, jika tanaman yang disediakan air, maka tanaman tersebut akan segar. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tidak ada, maka dia akan layu. Dan poin yang kedua, kondisi air dan tanah yang ideal pada tumbuhan. Kita bisa melihat pada tanaman yang indah seperti itu. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan air dan mineral. Kita bisa melihat pada gambar tersebut. Proses pengangkutan bahan organik melalui air dan masuk ke pembuluh floem. Begitulah caranya, dari akar, ke batang, ke ranting, dan ke daun. Subtopik yang keempat kita akan membahas 4 poin lagi. Poin yang pertama, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya, CO2, H2O2, temperatur, dan air. Suhunya ya, maksud dari temperatur tersebut adalah suhu dari daerah tersebut. Kita menjelaskan poin yang kedua, ada proses fotosintesis. Kita bisa melihat pada gambar tersebut. Dan poin yang ketiga, kapan sih waktu optimal terjadinya fotosintesis? Ialah malam hari. Ialah siang hari, bukan berarti di malam hari tanaman tidak dapat bernafas, tetapi dia di pagi hari berfotosintesis akan membuat makanan sendiri. Bernafas, tumbuhan selalu bernapas di malam hari dan di siang hari, tetapi lebih efektif di siang hari. Dan poin yang keempat adalah kapan tumbuhan menerima oksigen dan menggelarkan karbon dioksida. Kita bisa melihat pada gambar. Ada fotosintesis pada cerah hari, ada cellular reception atau malam hari. Yang sebaiknya itu adalah di pagi hari. Yang kelima, kita akan membahas 4 poin lagi. Yang pertama, bentuk reproduksi aseksual beserta proses perbanyakan selnya. Kita bisa melihat pada gambar bagaimana sih cara tanaman tersebut bisa jadi banyak. Nah, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana langkah-langkahnya.
Poin kedua yaitu proses reproduksi seksual. Kita bisa melihat pada tumbuhan dari apa dulu, dari biji, benih mengecil, membesar, menjadilah bunga. Dan kita masuk poin yang ketiga, peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Kita bisa melihat pada bunga yang indah tersebut bagaimana penyerbukannya, sari, putik, dan serbuk sari. Dan kita masuk poin keempat, hikmah terciptanya tumbuhan dengan kemampuan perbanyakan diri. Dengan adanya perbanyakan diri, secara vegetatif banyaknya tanaman cangkokan yang tidak harus dilakukan peleburan sel kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mesanda Corona dengan NIM 2014080013 akan menjelaskan tentang topik ketujuh yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Pada subtopik terakhir atau yang ketujuh, kita akan menjelaskan kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Kita akan membahas yang A dulu, kajian ilmiah yang berkaitan dengan Quran Surah At-Taha ayat 53 yang telah menjadikan bagimu sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Dan ada juga Quran Surah Al-Baqarah ayat 265 yang artinya dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat lebih banyak. Yang ketiga ada Quran Surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan inilah dia sambungan dari subtopik ketujuh, yaitu poin yang keduanya. Berikanlah penjelasan ilmiah Quran Surah Al-Hijr ayat 22 tentang reproduksi pada tumbuhan. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami sekali-sekali, bukankah kamu yang menyimpannya? Ayat tersebut menunjukkan bahwa peran angin sangatlah penting dalam proses kehidupan makhluk hidup. Salah satunya tumbuh-tumbuhan. Apabila tidak ada angin, maka proses perkembangan tumbuh-tumbuhan yang melalui angin akan hilang dan punah. Cukup sekian penjelasan kita pada subtopik dan topik ketujuh pada kali ini. Saya Mesana Corona minta maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.